Asik, nomor 1. Jelaskan kaitan oksidasi biologis yang terjadi di dalam sel tubuh yang melibatkan penggunaan oksigen. Oke, jadi proses respirasi itu dia kan butuh apa sih namanya akan menghasilkan 36 ATP dan 36 ATP ini dihasilkan dari oksigen karena dia pakai oksigen jadi namanya respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini prosesnya ada 4. Jadi pertama ada namanya glikolisis di sitoplasma. Habis itu yang kedua ada dekarbonilasi oksidatif yang ada dilakukan di matriks mitokondria. Nah, habis itu ada naon teh itu pertukaran. Bukan, masih siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu dia di matriks mitokondria juga, sama ada rantai transfer elektron. Itu di mana sih? Di kristal mitokondria. Nah, jadi reaksi respirasi aerob itu kan CH6-12O6 ditambah ditambah 6O2 jadinya apa sih? Jadinya 6CO2 ditambah 6H2O tambah energi atau 36 ATP. Oke, lanjut. Nomor 2. Perhatikan grafik perubahan di dalam paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi pernapasan dada berikut. Apa yang akan terjadi jika enzim yang digambarkan pada grafik tersebut dihambat kerjanya? Jadi gini, enzim itu kan protein ya. Nah, jadi enzim itu kan dibutuhkan dalam proses metabolisme, oke? Nah, jadi apa sih? Enzim itu kerjanya sebagai biokatalisator, jadi dia bisa bekerja di dalam dan di luar sel, betul? Betul. Jadi sama biokatalisator. Nah, terus enzim ini di sini fungsinya buat mempercepat menurunkan aktivitas apa sih namanya? Ini naon eta itu apa sih namanya? Dan jadi kita buat menurunkan energi aktivasi, ya kan, menurunkan energi aktivasi dan untuk mempercepat reaksinya gitu. Jadi karena dia lebih efisien, jadi dia lebih cepat gitu. Terus faktor yang mengaruhi kerja enzim itu ada energi aktivasi itu adalah energi yang digunakan enzim buat mengubah substrat menjadi produk gitu. Nah, jadi ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, yang pertama ada temperatur atau suhu. Jadi kayak kalau suhunya rendah, dia enzimnya bakal inaktif. Kalau enzimnya kencang ininya tinggi, suhunya tinggi, dia bakal denaturasi atau dirusak karena kepanasan gitu. Terus yang kedua ada pH. Nah, pH ini kalau perubahan pH-nya terlalu signifikan gitu, nanti dia bakal merusak struktur enzimnya, terus bisa mengurangi jadi kayak nggak terlalu efektif gitulah enzimnya, jadi malah nggak terlalu berguna, nggak terlalu efektif gitu enzimnya. Di situ ada namanya konsentrasi enzim, ya betul kan. Jadi makin tinggi konsentrasi enzim itu makin cepat, oke? Besok ada konsentrasi substrat. Jadi makin tinggi konsentrasi substrat tuh makin cepat juga. Nah, tapi kalau misalkan udah di titik jenuh, nanti misalkan udah mencapai titik jenuh nih, jadi kalau udah lebih dari itu nggak efektif lagi itunya, apa sih namanya, penambahan reaksi itu nggak ngaruh. Terus ada ini apa sih namanya, itu aktivator buat pemicu kerja enzim. Nah, bisa ada inhibitor tuh kayak inhibitor tuh ada kayak penghambatnya gitu lah. Jadi inhibitor ada 2, ada inhibitor kompetitif sama non kompetitif. Nah, jadi kalau inhibitor kompetitif itu berarti kan bersaing gitu. Misalkan di sini ada enzim, nah di sini ada substrat sama ada inhibitor. Nanti si inhibitor ini maksa supaya dia bisa masuk ke bagian enzimnya itu. Jadi dia menyesuaikan bentuk konsentrasi enzimnya itu. Jadi si substratnya nggak bisa masuk deh gitu. Jadi mereka lama-lama.
Habis itu yang kedua ada ya inhibitor non kompetitif. Mereka nggak berantem, tapi si inhibitornya dia nyelip ke salah satu bagian dari si enzim. Nah, si substrat itu biasa nempel, tapi si inhibitornya juga nempel. Jadi itu kayak apa ya? Dia tuh menempel ke sisi lain, apa sih namanya, sisi allosterik ya, sisi allosterik ya enzim. Jadi belum. Jadi misalkan itunya diganggu. Jadi kalau misalkan enzimnya digambar itu di grafik yang tadi itu dihambat kerjanya, nanti kerja enzimnya jadi nggak optimal karena nggak bisa enzim jadinya nggak bisa nurunin aktivasi energi aktivasinya kayak gitu. Oke, lanjut nomor 3, jelaskan mekanisme inspirasi dada. Oke. Inspirasi dada udah pasti yang pertama otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Kalau berkontraksi nanti berarti kan dia naik antar tulang rusuknya. Habis itu nanti kalau dia naik berarti volumenya juga ikut naik, volume rongga dadanya naik. Habis itu paru-paru juga ngembang. Kalau paru-paru ngembang berarti volumenya juga naik. Kan volume lupa dulu. Volume intrapulmonal dia nggak dia juga ikut naik gitu. Habis itu kalau volume naik berarti tekanannya dia turun habis itu baru deh udaranya masuk ke dalam paru-paru. Woi, lanjut. Nomor 4, jelaskan mekanisme pengangkutan gas O2 dan CO2 di dalam tubuh. Oke, jadi pengangkutan CO2 ini CO2 sama pengangkutan O2 ya. O2 nanti bisa diikat sama hemoglobin. Jadi nanti reaksinya kayak Hb ditambah O2 jadi sama dengan HbO2. Nah, jadi nanti abis itu yang kedua ada plasma darah. Itu hanya sebagian kecil aja sih diedarkannya dalam bentuk oksigen, tapi sebagian kecil aja yang di plasma darah. Terus ada pengangkutan CO2. Nah, CO2 ini dia diangkut sama plasma darah. Iya nggak sih? Plasma darah. Bentuknya asam karbonat. Habis itu apa sih? Reaksinya itu H2CO3 jadi diuraikan jadi HCO3- tambah H+ gitu. H2CO3 itu alveolusnya. Itu HCO3- itu ion karbonatnya yang ada di dalam sel kayak gitu. Habis itu ada satu lagi ya, dia diikat di Hb, diikat di Hb, jadi kayak Hb tambah CO2 jadi sama dengan HbCO2. Jadi namanya apa sih? Oksimiyoglobulin ya. Nanti diikat sama plasma darah. Dah. Nomor 5, jelaskan mengapa bisa terjadi tersedak. Oke, jadi gini ya. Jadi waktu di alat respirasi manusia kan ada faring tuh di pangkal sini, di pangkal tenggorokan namanya. Nah, habis itu si faring ini dia kan jadi tempat persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan kan, ada katupnya gitu. Nah, jadi ada satu katup di rongga hidung tuh yang disebut anak tekak atau ini katup epiglottis, dia yang buka tutupnya gitu loh, suka buka tutup kalau misalkan dia lagi makan atau dia nggak tutup, kalau lagi nafas dia nyangka tutup ke mulut gitu. Nah, habis itu gimana sih? Nah, jadi kalau misalkan kalau lagi nelen makanan terus katupnya belum ketutup nih, kita nelen makanan misalkan katup epiglottis itu belum ketutup, ya udah kita nanti keselak deh. Jadi makanan yang yang kita makan tuh masuknya ke tenggorokan bukan ke kerongkongan, karena harusnya masuk ke kerongkongan kayak gitu. Lanjut nomor 6, jelaskan alasan mengapa bernafas lebih baik menggunakan hidung daripada mulut. Jadi gini, pada saat ngambil nafas kan lebih baik hidung daripada mulut, karena di hidung itu disaring. Nah, di hidung itu ada namanya bulu-bulu hidung, rambut hidung. Jadi yang nyari kotoran hidung, jadi nanti dibuat sama udara. Habis itu ada
apa sih? Selaput lendir. Ini selaput lendir. Jadi selaput lendir itu juga menyaring apa udara. Habis itu dia nyaring udara, nyaring kotoran. Habis itu dia juga menstabilkan suhu, menyesuaikan suhu udara pernapasan yang akan dibawa ke paru-paru. Nomor 7, jelaskan proses pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam sel tubuh. Oke, jadi gas O2 sama CO2 itu bertukarnya tuh lewat difusi. Nah, nanti pertukaran gas O2 dan CO2 itu terjadi di alveolus. CO2 ini nanti punya tekanan parsial tekanan parsial tinggi. Nah, sehingga dia bisa berdifusi ke bagian luar tubuh, karena kan kalau difusi itu dia dari tinggi ke rendah kan. Nah kan tekanan parsial O2 di dalam alveolus kan rendah. Jadi dia berpindah dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dia bisa menyebabkan O2 yang dari luar tubuh tuh yang ada di atmosfer yang punya tekanan parsial tinggi itu bisa masuk ke bagian situ, bisa tukeran gitu. Nomor 8, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama ada jenis kelamin, habis ada umur, ada suhu tubuh, ada aktivitas tubuh, ada rasa sakit atau ya emosi, habis itu ada status kesehatan, ada ketinggian tempat. Cepet. Nomor 9, jelaskan mengapa posisi bronkiolus kanan lebih vertikal daripada bronkiolus kiri. Jadi posisi kanan lebih vertikal karena kalau ada kuman yang masuk ke tubuh tuh bronkiolus kanan tuh bisa bakal lebih mudah buat keluarinnya daripada bronkiolus kiri. Jadi bronkiolus kiri ini nanti dia kayak lebih rentan sama penyakit daripada bronkiolus kanan. Lanjut nomor 10, jelaskan proses inspirasi dengan otot dada. Jadi pertama otot tulang rusak tuh relaksasi. Jadi dia turun. Nah, karena dia turun jadi volume rongga dada tuh menurun. Nah, otomatis paru-parunya juga menyempit. Nah, kalau paru-paru menyempit berarti volume interpulmonalnya juga menurun. Nah, kalau volume menurun berarti tekanannya itu bakal naik. Nah, habis itu baru udara masuk ke paru-paru